Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Indah Pendong dengan NIM 2302 1106 0065. Sekarang saya akan mengerjakan tugas dari praktikum jaringan dan komunikasinya, itu Lab Use Wireshark to Exam Eternal Frames Topology. Jadi di sini terbagi dengan dua objektif, yaitu part 1 dan part 2. Yang part satunya itu adalah examine the header fields in the eternal frame, dan part 2-nya di sini yaitu use Wireshark to capture and analyze eternal frames. Nah, di sini required resource-nya itu membutuhkan satu PC, dan PC-nya itu tersambung dalam internet dan sudah menginstal, yaitu Wireshark installed. Di sini saya sudah PC saya sudah terhubung dengan internet, dan saya juga telah menginstal Wireshark, dan saya juga telah menginstal Wireshark. Nah, kita masuk kepada part pertama, yaitu examine the header fields in internal frames. Jadi di sini itu pada step pertama itu kita diminta untuk review the internal to header field description. And jadi yang pertama itu kita buka command prompt. Oke, setelah kita membuat command prompt, kita memasukkan IP config. Kita masuk ke command prompt dengan run administrator. Setelah itu kita masuk ke command prompt, kita ketikkan IP config /all. Step ketiga di sini yaitu examine eternal frames in a Wireshark capture. Jadi kita masuk pada setelah saya telah menginstal Wireshark capture, kita masuk ke dalamnya, dan kita akan mencoba untuk melakukan a filter has been applied to Wireshark to view ARP and XMP protocols only. Jadi di sini ARP stand for Address Resolution Protocol. ARP is a communication protocol that is used for determining the MAC address is associated with the API address. Jadi kita masuk dan kita melihat konfigurasi yang ada di dalam the Wireshark. Setelah kita melakukan login dengan WiFi, kita melihat yang ada di screenshot highlights, dan kita masuk kembali ke dalam command prompt yang tadi, dan kita ketik ping dan kita masukkan default keywordnya, yaitu ping 172.16.16.1. Kita masuk ke eternal 2 di sini, dan kita melakukan stop, dan lanjut kita continue without saving. Nah, kita lihat di internal 2 SRC-nya. Dan selanjutnya kita memasukkan ARP or XMP dan kita apply. Setelah itu di sini akan muncul, setelah kita lihat di sini akan muncul pada eternal 2 SRC-nya, yaitu di sini destination address-nya, broadcast-nya yaitu FFF, dan source address-nya yaitu di sini Intel PC 53CA. Kita bisa melihat di sini. Begitu juga dengan preamble, frame type, data, dan FHC-nya. Kita melihat type-nya di sini, frame type-nya yaitu ARP 0x0806, sementara datanya yaitu ARP, type datanya ARP itu, dan Selanjutnya di sini kita menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu
what is significant about the contents of the destination address file. Yaitu di sini semua host di dalam LAN akan menerima bingkai siaran ini. Jadi host dengan alamat IP yaitu jadi alamat IP 192.168.1.1 itu ya adalah IP default gateway. Nah, di sini kita akan mengirimkan balasan unicast ke sumber yaitu sumbernya itu PC host. Setelah itu jawabannya itu berisi alamat MAC dari NIC dari gateway defaultnya. Setelah itu pertanyaan kedua itu what does the PC send out a broadcast RRP prior to sending the first ping request. Jadi di situ PC tidak dapat mengirim permintaan ping ke host sampai menentukan alamat MAC yang dituju, sehingga dapat membangun header frame untuk permintaan ping tersebut. Jadi siaran RRP yang akan digunakan nanti untuk meminta alamat MAC dari host dengan alamat IP yang terkandung dalam ERP-nya. Setelah itu berikutnya what is the vendor ID OUI of the source NIC in the ERP request. Jadi itu alamatnya di sini ini bervariasi. Dalam hal ini itu adalah F01F550 FDC8. Selanjutnya itu what the portion of the MAC address in the OUI. Jadi ada 3 outget pertama di dalam MAC. Jadi ada 3 outget pertama dalam MAC yang menunjukkan OUI-nya. Kita lanjut pada part 2 yaitu use Wireshark to capture and analyze internal frames. Jadi pada bagian 2 ini kita akan menggunakan Wireshark lagi untuk menangkap frame internal lokal dari jarak lokal dan jarak jauh. Kemudian kita akan memeriksa informasi yang terdapat dalam file header frame. Jadi kita masuk pada step yang pertama yaitu kita akan menentukan alamat IP gateway default di PC. Jadi pertama kita buka command prompt lagi. Dan kita jalankan pada perintah command prompt yaitu ipconfig. Jadi di sini IP default gateway kita yaitu 172.16.16.1. Dan kita kita masuk ke langkah yang kedua atau step 2 yaitu kita akan menangkap lalu lintas pada NIC PC kita. Pertama kita buka Wireshark untuk kita mulai menangkapkan data. Dan di sini kita akan mengamati lalu lintas yang muncul di jendela daftar paket pada Wireshark yang kita lihat. Selanjutnya step yang ketiga yaitu filter Wireshark. Di sini kita hanya untuk menampilkan lalu lintas dari ICMP-nya. Jadi kita akan menggunakan filter di Wireshark untuk menyembuhkan lalu lintas yang tidak diinginkan. Nanti filter ini itu akan memblokir penangkapan data dan hanya akan menyaring tampilan di layar saja. Saat ini hanya lalu lintas ICMP yang akan ditampilkan. Di kontak filter Wireshark kita ketik ICMP. Setelah itu kotaknya hijau dan kita akan menekan apply. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya yaitu step 4. Dari jendela command prompt kita akan melakukan ping ke gateway default melalui PC kita. Jadi kita buka kembali command prompt Windows. Kita lakukan ping dan kita masukkan gateway default yang kita catat di alamat yang kita catat tadi, yaitu tadi alamat IP saya itu 172.16.16.1 dan kita tutup command prompt.
Oke, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu kita hentikan penangkapan lalu lintas pada NIC. Jadi di sini kita akan menekan stop capturing packet. Continue. Masuk ke langkah yang keenam, yaitu kita akan memeriksa permintaan echo ping pertama di Wireshark. Jadi kita akan membagi jendela utama Wireshark menjadi 3 bagian. Yang pertama itu paket list pane yang bagian atas, paket detail span bagian tengah, dan paket bits pane bagian bawah. Dan ini akan menampilkan informasi CMP di bagian atas. Jadi di paket list pane bagian atas kita akan mengklik frame pertama yang terdaftar. Nah, di sini kita akan melihat echo ping request di bawah kolom info yang barisnya tersebut akan kita sorot. Jadi ini dia. Berikutnya B, kita akan memeriksa baris pertama di paket detail span, yaitu bagian tengah. Di sini baris ini nantinya akan menampilkan panjang frame-nya. Dan terakhir yaitu baris kedua di paket detail span. Di sini akan menunjukkan bahwa itu frame pada Eternal 2 adalah alamat MAC sumber dan tujuan juga akan ditampilkan. Jadi selanjutnya di sini ada pertanyaan. Selanjutnya di sini yaitu you can click the internet then sign the beginning of the second line to obtain more information about the eternal frame. Jadi di sini itu akan ditampilkan dalam frame di Eternal 2, dan jadi di sini ketika kita ketik di sini akan menampilkan informasi dari dalam frame Eternal 2 dan informasinya. Kita lanjut yaitu jadi di sini itu 2 baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang file data frame. Jadi kita perhatikan bahwa data tersebut berisi informasi. Jadi di sini kita lihat bahwa data tersebut di sini berisi informasi IPv dari sumber dan tujuannya. Yaitu IPv-nya masih sama, yaitu 172.16.16.1. Dan selanjutnya yaitu Anda dapat mengklik baris manapun di bagian tengah untuk menyorot bagian frame tersebut dalam bentuk heximal dan SCII di paket base pane di bagian bawah. Kita klik baris Internet Control Message Protocol, dan selanjutnya di bagian tengah kita periksa bagian yang disorot di paket record byte span. Jadi di sini kita lihat selanjutnya kita klik frame berikutnya di bagian atas dan kita periksa pada frame belasan echo atau echo reply. Kita perhatikan bahwa alamat MAC tersebut merupakan sumber dan tujuan tertukar. Jadi ketika frame ini dikirim dari router gateway default, sebagian balasan dari ping yang pertama. Kita lanjut masuk pada step yang terakhir yaitu langkah ke-7. Kita tekan icon start capture. Untuk tujuannya itu untuk memulai penangkapan baru di Wireshark. Nah, di sini kita akan menerima jendela pop-up yang nantinya akan menanyakan apakah ingin menyimpan paket yang sebelumnya ditangkap ke dalam file sebelum memulai penangkapan baru. Dan selanjutnya itu kita klik continue without saving. Selanjutnya kita buka kembali command prompt Windows. Setelah kita buka command prompt lagi, kita lakukan ping ke www.cisco.com dan kita tutup command prompt Windows. Selanjutnya kita hentikan penangkapan paket, dan setelah itu kita akan memeriksa data baru di paket list pane di Wireshark. Jadi di sini itu terdapat pertanyaan jadi di sini itu terdapat pertanyaan compare this address to addresses you received
In step 6, the only address that change in the destination IP address. Why has the destination IP address changed? Well, the destination MAC address remained the same. Jadi pada frame layer kedua tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping kita dikeluarkan untuk host remote, sumber akan menggunakan alamat MAC untuk MAC gateway default untuk tujuan frame. Nah, di situ gateway default akan menerima paket strip informasi bingkai layer 2 dari paket yang kemudian membuat header bingkai baru dengan alamat MAC dari hop berikutnya. Dengan itu, proses ini berlanjut dari router ke router sampai paket mencapai alamat IP tujuan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.